Selamat pagi ibu-ibu. Selamat pagi juga buat calon-calon ibu. Tadi udah lihat kan, bener kan? Ada yang belum merit kan? Berarti kan masih calon ibu. Lihat Siti yang tadi, saya jujur deg-degan bu. Anak 2, perempuan, laki-laki. Masih kecil. Sekarang aja, bukan pergaulan ya. Kita bisa lihat anak-anak dengan umur 14 tahun tiba-tiba bunuh diri. Umur 3 tahun merokok. Terus anak-anak mungkin SMP sudah tawuran. Itu kan sudah sangat-sangat mengkhawatirkan. Gimana 10 tahun, 15 tahun ke depan. Kadang-kadang kalau saya marahin takut. Wen, pagi-pagi kok ngomong sendiri, ntar kalau tetangga lihat gimana lo, Wen? Gak masalah, di sini mah orang ngomong sendiri mah nggak dibilang gila ya bu ya. Di sini mah ya aman. Oh gitu? Di sini mah aman. Kenapa gua nggak dibilang gila ngomong sendiri? Kenapa? Soalnya tetangga pada ngomong sendiri juga. Hebat. Kenapa? Tadi abis ngeliat masalah piti-piti anak-anak di Indonesia. Oh iya tadi denger, iya. Aduh, saya Ada deg-degan. yang masih usia dini udah ngerokok, usia dini udah bunuh diri, ada tawuran. Kita orang tua gimana, Bu? Nah makanya, situ anaknya berapa? 4. Tuh. Gua yang 2 aja deg-degan gini, ini gimana 4? 4 cewek semua? Kalau jadi ayah itu jangan panikan, harus tenang. Kalau menghadapi itu tuh gak boleh panikan, tenang. Wendy tenang deh, Wendy, tenang. Pak, Kenapa? Bapak ngomong jangan panikan. Lah Bapak kayak mama panik. Oh iya. Gimana sih? Kita ini lagi butuh saran. Kalau Kak Iya. Irfan sendiri sebenarnya ngasuh anak gimana sih? 4 anak, 3 perempuan, 1 laki-laki. 3 perempuan, 1 laki-laki. Iya. 1 anak beda pengawasan juga, beda-beda penanganannya. Caranya beda kan? Beda. Treatmentnya beda kan? Beda, bener. Nah, cuma kadang-kadang Tapi jangan panik, Enggak, jangan panik. saya nggak panik. Bapak yang panik. Saya udah mulai agak tenang, dia yang panik, Bu. Jadi yang ada saya malah panik juga. Oh, iya. Gini. Kalau misalkan gini deh, gak usah panik. Tenang aja, tenang. Oh iya. Semua ada masalahnya. Semua ada masalahnya, semua ada jalan keluarnya, tenang aja. Kamu nggak sendiri, kamu nggak sendiri. Ya. Ada aku. Kita bisa. Ayah, Makasih ya udah dengerin ya, kita saling Ayah. saling support, Bener, saling support ya. Iya. Oke. Jangan panik. Hen, ada ayah di sini. Bunda. Bro. Jangan panik, Bro. Aman, Bro. Oke, Bro. Cipan bawa cewek cantik siapa? Maaf, aku nggak bisa berkata-kata karena perbuatan itu sudah menceritakan segalanya. Apa sih? Jangan berpikir macam-macam ya. Saya berdua lagi ngobrol aja. Tolong jelaskan kepada istri Anda di rumah dan kepada istri Anda di sini apa masuk pelukan-pelukan tadi, tepuk-tepukan tadi, tolong diejawantahkan, dikasih masuk penjelasan yang logika. Sebentar, istri saya kebetulan kenal sama istrinya Mas Yam Terus lu ini. kenapa ngomongnya mesti mendem gitu? Biar kelihatan laki aja. Jadi tadi kalian berdua ngelihat saya dengan Wendy seperti itu. Kami melihat semuanya dengan sangat jelas. Wendy, Gue lagi berusaha nunjukin kita nggak ada apa-apa. Lu malah begini. Duduk. nggak ada apa-apa. Duduk. Iya. Tunggu, ketinggalan. Galak banget sih, Duduk. Bu. Kasih penjelasan. Apa itu tadi? Iya. Bapak ngapain kesana lagi? Ini ngambil teh Oh buat iya benar. kamu. Dia harus pakai kacamata. Kalau nggak pakai kacamata nggak tahu kenapa pinternya hilang. Silakan duduk. Ya. Tadi yang bekas Tapi gue yang mana ya? tadi tuh kenapa? Tadi saya datang bawa Terus? minuman. Wendy lagi panik. Saya sebagai laki-laki sesama ayah juga harus menenangkan. Oh jadi itu tadi cuma sikap menenangkan. Tapi kenapa kita ngobrol sambil duduk? Kayak ini ada kursi loh di belakang saya didudukin loh. Oke. Boleh duduk silakan. Iya. Jadi tadi cuma menenangkan apa sih emang? Ini tadi kan kasus-kasus kalau lihat berita ya Wen ya. Kan lebih banyak lagi, kalau tadi kan cuma segelintir dari Kasus kasus-kasus. apa kan kita tadi lagi pergi? Anak umur 14 tahun kalau nggak salah ya. Betul, anak SMP. Iya anak Diri. umur Karena komunikasinya Gantung diri. kurang bagus. Katanya anak perceraian orang tuanya, terus dia tinggal sama nenek sama tantenya, terus mungkin juga kurang perhatian atau apa, pada akhirnya dia memutuskan untuk bunuh diri. Ada juga yang menyebutkan katanya itu gara-gara baca komik Jepang juga. Nonton film manga. Nah kalau di filmnya itu katanya kalau orang bunuh diri itu bisa membuat dia damai.
Itu. Tuh. Tapi kayaknya nggak mungkinnya gara-gara komik doang masa Tadi juga bunuh ada diri. umur 3 tahun udah ngerokok 1 hari 3 bungkus. Yang bener. Udah ketahuan tawuran pakai celurit. Kan serem kita sebagai bapak-bapak ya. Bener, itu yang 3 tahun yang ngerokok. Kalau nggak dikasih rokoknya dia bisa ngamuk-ngamuk, dia marah-marah. Iya, tadi luar biasa katanya. tuh. Kok luar biasa Pak? Iya luar biasa ngeri. Oh luar biasa ngeri. Serem. Maksud saya ini bukan isu perkeluargaan, Benar, ini udah benar. nasional sebetulnya. Betul. Kadang-kadang mungkin kita kalau dengerin kasus-kasus kayak gini kayak anak kita nggak mungkin ya, itu kayaknya mungkin terjadi sama anak orang lain tapi tidak mungkin terjadi sama kita. Tapi kita tidak pernah tahu kalau ternyata mungkin aja hal-hal itu kalau terjadi sama orang bisa terjadi sama diri kita juga. Iya. Nah kalau menurut Mbak Della sendiri itu kalau sebagai Mbak Della ini seorang siapa ibu, sih? istrimu. Oh istri saya. Maaf. Emang ini anaknya brojol ada 4 itu dari mana ya Pak Habis kira-kira? anak saya 4, istri saya langsing-langsing aja jadi saya lupa. Kenapa sih stres ya punya suami kayak Irfan ya? Menurutnya gimana? Kayaknya stres berat sih Ibu. Kayaknya kita mendingan ngebahas istri yang stres pada suami. Itu kayaknya lebih menyenangkan gimana? Bapak, Mas, kenapa Anda nebeng di keluarga orang? maaf ini bukan angkot, boleh tolong kasusnya di situ. Biar ngobrolnya lebih enak. Enggak ini kayaknya ada sesuatu deh di antara lu berdua, lu aneh banget ya. Enggak kan istrinya Kang Irfan sama istri saya kenal kebetulan. Iya, Jadi dua-duanya emang udah ngasih izin kalau suami kita kenapa-napa ya udahlah ya gitu. Kita udah tahu ini. Ikhlasin aja, pasrahin aja. Maksudnya ngobrol, sharing tentang keluarga. Oke, baiklah. Nah, ngobrol sharing tentang keluarga ini yang bakal kita lakukan hari ini. Pokoknya buat pemirsa, terutama buat Anda yang mau punya anak atau Anda berencana menjadi orang tua, jangan kemana-mana karena episode basa-basi kali ini sangat penting. Temanya sesimpel komunikasi pada anak. Masa iya sih orang tua ngomong sama anak aja harus diajarin? Ternyata memang iya harus diajarin. Karena banyak orang tua yang masih salah caranya berkomunikasi dengan anak. Jangan kemana-mana, tetap di basa-basi, bahas anak bahas ini. Masih di basa-basi bahasana bahas ini. Komunikasi orang tua sama anak. Masa iya sih ngomong sama anak aja kita mesti diajarin? Tapi ternyata harus diajarin loh. Nah, Karena kita berapa kali kalau ngomongin soal kasus anak sama orang tua, benang merahnya adalah kalau anaknya bermasalah, bahkan sampai gede ketika punya masalah, itu kalau ditelusurin itu karena komunikasi. betul. Sebetulnya bukan diajarin, harus dibiasakan. Dibiasakan. Berkomunikasi dengan anak, mungkin gitu ya Bun ya. Gitu. Jadi Maksudnya dibiasakan tuh bukannya kita terbiasa kayak Wendy Iya. ngomong sama anaknya, kita ngomong sama tapi ngomong basa-basi doang, bukan acara ini basa-basi doang, formalitas dengan komunikasi dengan benar itu walaupun bisa gini, saya kan jarang sekali ketemu dengan anak-anak saya, tapi alhamdulillah so far menurut saya dan istri komunikasinya cukup baik. Bisa menggunakan teknologi salah satunya. Tapi yang kedua ketika bertemu, gue selalu berusaha menatap mata dengan mata, gue peluk, gue bisikin ayah bangga sama kamu, ayah kangen gitu. Dan dia ngerasa, oh iya kehadiran ayah ada di hati dia, di hidup dia. Seperti itu misal. Hal-hal sepele tapi berfungsi sangat banyak sekali. Dan anak saya 4. Saya menggunakan beberapa waktu untuk melakukan kencan-kencan dengan anak-anak. Jadi satu hari pernah saya bawa Raina yang si kembar yang paling kecilnya. jadi giliran. Bawa dia yoga bersama. Terus bawa Aisyah kita janjian di mall berduaan, ngobrol. Kayak gitu mereka menjadi spesial. Jadi walaupun mereka apalagi yang kembar, bukan berarti kembar harus bawa dua-duanya terus. Satu lagi diajak makan. Walaupun makan di pinggir jalan pecel lele berduaan, ngobrol dan dia cerita. Dan itu ketika anak cerita ya kita orang tua dengarkan. Walaupun ada beberapa yang mengejutkan, misal ayah tadi di sekolah aku ada itu loh, ada yang pacaran loh. Kan kadang-kadang kalau kita Itu umur pacaran jangan dong gitu. Terus ditanya dulu, emang pacaran menurut kamu kayak gimana? Iya, ngobrol gitu berduaan gitu-gitu. Oh, ngobrol berduaan dijelasin. Jangan apa-apa ketika anak mau bicara di-cut, akhirnya mereka nggak mau lagi, nggak asik orang tua gue gitu takutnya. Hal-hal kecil seperti itu. Iya, benar-benar. Kadang-kadang ini seru nih. Kalau sama Audi aja gitu kan. Dia ada momen ketika alhamdulillah sih so far masih agak ya seperti itulah. Kalau memang momen kita sangat kurang sama anak, saya menggunakan waktu semaksimal mungkin untuk bisa ngobrol. Ya. Ada momen ketika anak mau cerita, tapi mungkin kalau saya kadang-kadang masih ketika dia ngeluarin begini langsung kita refleks, apalagi kalau yang itu tuh bikin dikeluarin kapok itu katanya Wen.
Apalagi misal gini, iya aku lihat pocong, jangan dong pocong. Sebenarnya emang iya, pocong ini. apaan? Itu ternyata kita jelasin nggak ada itu kayak gitu. Kalau apa-apa udah di cut, akhirnya dia yang Males cerita. Males Jadinya cerita. gitu. Belum Tapi- apa-apa udah ditolak duluan sama Tapi kan orang tuanya. refleks sebagai orang tua misalnya kan kayak, mah, tadi aku lihat ada item-item di situ. Kamu nih jangan sembarangan ya kalau ngomongnya item-item apa enggak ada hal-hal seperti itu. Iya, iya, Refleks ya iya. ibu-ibu. Tuh, Refleks. ibu-ibu refleksnya langsung seperti itu. Iya. Terus komunikasi sebetulnya kita jangan menganggap anak itu nggak mengerti, bayi itu nggak mengerti. Mereka tuh Loh, kalau masih kayak umurnya Auki berapa? Kauki 2 tahun. 2 tahun ngerti? Apalagi 2 tahun udah ngerti. Bayi Saya aja tuh ngerti. dari kandungan aja sudah dibiasakan berkomunikasi, dia kenal suara orang tuanya. Jadi halo apa kabar kayak gitu. Oh, kamu gitu? Kalau Iya. itu pengalaman. Ya kan? Anak pertama Audi dari awal-awal kehamilan ajak ngobrol karena exciting mungkin ya. Iya. Kakak sudah dibiasakan dari awal panggil kakak padahal belum lahir karena Iya. berharap akan muncul adiknya kan. Kakak normal selesai. Anak kedua mungkin karena nilai Masih excitingnya nggak yang pertama. Yang pertama nggak dan diajak sibuk. ngobrol lah. Dan lu sibuk juga. Bulan keempat USG 4 dimensi tiba-tiba sungsang dan gue dimarahin sama dokter. Kamu nggak diajak ngobrol ya? Iya. Iya dok, ajak ngobrol. Setelah USG gue mulai ajak ngobrol. Dede, ayo dong dinormalin kondisinya sehat. Ntar besok diajak ngobrol besok. Bulan kelima periksa normal lagi. Itu jadi Ternyata memang amazing, bener. ngerti gitu Iya. di sini tuh. Iya. Ayo muter yuk, muter kanan. Dia ngerti. Jadi bisa dibilang komunikasi orang tua sama anak itu udah harus dimulai dari ketika masih di perut. Ketika masih bentuknya masih piik, masih Menurut janin. kami, iya. Dan itu kalian jalankan berdua. Iya. Jadi kamu kerjanya kalau misalkan Mbak Dela hamil itu ngomong terus ke perutnya, bukan ngomong ke Mbak Dela tapi ngomong ke perutnya terus. Kadang lewat telepon juga ibunya. Iya. Kalau aku telepon diginiin. Oh iya? Iya. Pernah dulu yang Aisyah ya, sama excited banget yang anak pertama kan. Jadi kalau tiap telepon kan pas anak pertama tuh di Bandung. Aku di Bandung. Aku di Jakarta. Jadi by Aku phone lagi banget. ngebayangin soalnya. Jadi ibu-ibu kalau ngeliat ada ibu-ibu berjilbab terus nempelin handphonenya di perut, itu berarti istrinya Irfan Hakim ya. Ya gitu, jadi pas kalau nelfon, mana bun, mana terus diomongin. Pernah satu malam kita lupa ya, udah nelfon, dimatiin. Wah ini gerak-gerak kayak nagih mana ayahku kok nggak ngajak ngomong. Karena sudah Telepon lagi. terbiasa. Iya, ini itu baru dia tenang. Seperti itulah. Masa iya sih? Segitunya ya ternyata bonding orang tua sama anak ketika memang sudah dibiasain dari perut. Ya. Tapi percaya nggak percaya memang bonding itu pasti kerasa banget. Karena dua kelahiran anak gue ini sekedar cerita. Dua anak gue, dua-duanya pas mau melahirkan gue ngobrol sama mereka. Nah, Audi nih, nah ayah mau kerja jam 12 nanti. Dia itu pembukaan awal itu 4:30 pagi. Nah, dari awal gue ngajak ngobrol, nak. Ayah kerja jam 12. Kalau kamu mau lahir, kamu mau keluar, pilihannya dua, nak. Kamu sebelum ayah kerja atau sesudah ayah pulang kerja. Bapak ini bapak ngarang-ngarang atau beneran? dalam perut. Masih dalam perut. Demi Allah. Udah dikasih anaknya dikasih pilihan. Gua orangnya gitu, gua langsung. Maksudnya karena gua pengen kejadian? gua hadir. Ya. Dan kejadian Itu anak pertama? 12 gua kerja 9:45 Lahir. Normal. Jadi gua bisa tetap ngeliat dia lahir dari awal sampai akhir, sampai ngajar dan segala macam. Gua tetap bisa kerja. Kalau yang pertama kedua kebetulan. juga sama. Yang kedua juga Yang sama. kedua juga sama. Kita juga ya. Oh, Ya kita juga gitu bener. Ini Mas Agi nih. beneran juga. Yang pas lagi penuh, cuma 1 hari itu kita kosong terus ayo dong nak, besok ayah nggak bisa nungguin lahir. Sebentar. Kebetulan jadwalnya lagi penuh, 1 hari itu doang kosong. Jadi anak lu brojol harus sesuai dengan schedule kerja lu ya. Ya enggak, Enggak artinya juga kan sih, ternyata alhamdulillah ya memang karena ngobrol terus ngerti ya. Percaya nggak percaya? Ya, intisarinya adalah ketika memang komunikasi itu benar-benar dibangun, si anak pun entah kenapa akan mengerti dan merespon bahkan dari dalam kandungan. Ya. Tapi denger-denger nih Wen, gue pengen tanya, lu melakukan ini nggak? Ternyata Irfan Hakim itu selalu bercerita dan storytelling sama anaknya. Iya. Dan ibu-ibu ceritanya bukan cerita si kancil, bukan cerita yang cerita rakyat, ceritanya ngarang bebas. Iya. Sebebas itu. Itu biasa. Contoh. Misalkan lu cerita apa yang Lu bebas? cerita jadi Ini anak lu. anak. Enggak, anaknya nggak gitu, anaknya nggak gitu. Gitu deh kayaknya. Papa, Iya, aku iya. mau bobo. Oh boleh. Mau diceritain apa nak Wendy? Ceritain Tentang apa bebas deh. Tentang cicak aja ya. Boleh. Cicak ya. Nih, itu ada cicak tuh. Satu hari cicak lagi merayap-rayap di dinding. 1, 2, dia bingung. Ngapain aku di sini ya? Udah lihat kiri nggak ada temen, kanan temen. Terus udah lihat bawah, ada kita
tak dadahin. Hai, halo. Kemudian cicaknya pun melihat, terus dia senang. Dia senang ngelihat ada yang dada-dada. Karena senang dia kemudian tepuk tangan. Hore, jatuh deh. Cicaknya jatuh. Iya. Nah, ketika jatuh menyentuh tanah, cicaknya berubah jadi buaya. Bobok ya. Tante. Kamu anak gue. Sebatas cerita aja. Nggak usah pakai gitu. Lu udah terlalu. Iya, tapi gue juga mau ngasih tahu, gue terlelap bukan karena cerita lu. Bau mulut lu. Ada amoniak. Amonia. Tapi Keren, atraktif. Iya. Dan bukan gue sekarang udah sampai satu level, bukan gue yang cerita, anak gue yang cerita. Jadi, ayo siapa yang mau cerita? Ini mereka giliran dan mereka mengarang bebas. Mengarang bebas. Tapi tetap ada nilai yang disampaikan di situ. Apa tadi cicak tepuk tangan berubah jadi buaya, nilainya apa ya, Pak? Makanya gue tanya, kan ini mungkin dia lagi gimekan, tapi kalau di rumah kan mungkin memang ada tetap nilai-nilai. Misalnya gini, anak gue lagi nggak mau mandi, jarang lagi malas mandi. Di dalam bentuk cerita betapa ada satu anak susah mencari air di suatu daerah kekeringan itu. Apakah betul dengan cara kita bercerita ngarang bebas seperti yang dilakukan oleh Irfan Hakim dan juga istrinya, kamu juga suka ngarang bebas juga? Iya. Apakah itu adalah salah satu bentuk komunikasi yang efektif sama anak atau bukan? Kita akan langsung mengundang, ini beliau adalah pakar parenting. Nah, pakar parenting. Kebayangkan jagonya seperti apa? Langsung saja kita panggilkan Ibu Eli Risma. Selamat datang. Aduh, akhirnya aku ketemu juga nenek ya, benar. Ini luar biasa sekali. Aku selama ini ikutin tweetnya, ngeliat beliau di YouTube, akhirnya kedatangan di sini juga. Sehat. Alhamdulillah. Ibu. Iya. Coba kita langsung nanya. Iya, langsung nanya. Ya enggak, soalnya kan tadi gini, ternyata ada cara yang unik yang dilakukan oleh kedua pasang suami istri ini. Mereka berkomunikasi sama anak, menceritakan sesuatu melalui cerita. Ceritanya ngarang bebas. Iya. Tapi intinya sebenarnya mereka menasehati anak mereka yang disuruh mandi, disuruh makan. Itu efektif ya sebenarnya. Luar biasa. Luar biasa efektif. Karena memang cara mendekati anak-anak ini dengan 3B. 3B. Apa itu? Beauty, behavior, Miss Universe kali A. Apa aja tuh Bunda? Dengan bermain, bercerita, bernyanyi. Bermain. Itu dasarnya Froebel dulu waktu membentuk TK di Prancis. Dasarnya kalau kita mau ngomong sama anak-anak kita yang di bawah 7 tahun, pakai cara itu. 3B. Bermain, bercerita, bernyanyi. bernyanyi. Oke. Jadi ya. Kita stop sampai situ dulu. Nanti bakal kita lanjutkan lagi pemirsa, tapi seperti biasa sebelum kita beriklan ini Wendy selalu punya sesuatu untuk pemirsa di rumah. Nah, dicamkan baik-baik. Hal terbaik yang dapat Anda berikan untuk anak-anak adalah waktu kalian untuk mereka. Apa sih? Tuh. Hal terbaik yang dapat Anda berikan untuk anak-anak adalah waktu. Betul. Bukan mainan, bukan apa-apa, waktu. Ngaca. Mewek. Lu juga. Udah jangan berantem. Kita akan balik lagi setelah satu ini, tetap di Basa-Basi bahasan bahas ini. Ini tadi kita sempat menyinggung katanya kalau terutama pendidikan anak di bawah 7 tahun itu harus 3B, bermain, bernyanyi, bercerita. Bukan berteriak, berantem, bukan seperti itu ya. Bullying. Cuma sekarang gini, coba kasusnya ini ibu-ibu rumah tangga nih, saya menggambarkan. Udah puyeng ngurus suami, ngurus anak, harus bayar ini, bayar itu, boro-boro bermain, bernyanyi. Kita buat ngurus aja semuanya tuh nggak bisa. Makanya kenapa yang suka keluar dari mulut kita adalah mau suruh mandi. Lu mandi nggak? Lu nggak mandi, mama hajar lu ya, mama pukul lu ya. Seperti itu, betul ibu-ibu? Betul, lagi semangat. Benar, dengan ancaman. Nggak mau mandi, dicubit. Biar cepet, efektif, nangis masuk kamar mandi. Mana sempet kita, ayo mandi, 1, 2, 3, aduh. Kelamaan. Tuh. Gimana tuh Bunda? Tapi itu memang yang terjadi di masyarakat kita, memang. Wendy. Kadang-kadang juga ya jujur gue kadang-kadang masih melakukan hal itu. Maksudnya ketika
bukan pembelaan diri sih, cuma mungkin gue menyalahkan diri gue ketika gue mungkin sedang kondisi capek dan gue tidak bisa mengontrol itu. Kasarnya mestinya gue bisa ada momen-momen ketika gue bisa, misalkan gini, tiba-tiba dia takut yang namanya Cicak. rambutan, Bunda. Rambutan, dia takut rambutan. Jadi anak gue yang cowok tuh sangat jijian. Jadi dia jatuh di rumput pun, misalkan begini terus dia Pantesan anak cowok lu gak pernah meluk lu ya. Dia sangat jijian. enggak emang Akhirnya kakak gue akhirnya lu juga. takutin dengan rambutan itu. Enggak. Gua ajak ngobrol pelan-pelan, gua ajak ngobrol. Ini ketika momen saya Ketika bisa lagi, mengontrol ya. oke, bisa diri. mengontrol. Nah, nih ayah nih. Nih lihat ke pipi nih, lihat ini tuh. Gak sakit kan? Nih, ke kakak pegang begini. Tapi Tuh kan, kalau itu kalau lagi sabar, kalau lagi nggak sabar, lagi nggak sabar misalkan Iya. tiba-tiba dia ngambek, dia nangis segala macam pengen sesuatu dan bukan waktunya, bukan saat yang tepat gitu kan. Gua kadang-kadang suka ngancem. Misalkan gini, "Dedek, diem nggak? Kalau nggak diem, mau ayah kunci di kamar." nah. Tapi itu memang karena secara waktu lebih singkat. Ya, gimana Lebih tuh Bu? efektif. Gimana Bunda? Iya, efektifnya saat itu. Saat itu, untuk jangka panjang, Tapi apakah kita perlu mendidik anak kita dengan rasa takut? Itu dulu, efektif nggak? Nah, kenapa tadi misalnya yang contoh Cipan yang maupun Wendy bilang gitu tadi, karena mohon maaf ya gitu, jangan-jangan dulu digedeinnya begitu, Iya. bener nggak? Tuh udah gini. suka dicubit sama orang tua dulu, dipukul. Iya. Jadi misalnya kita lihat lampu-lampu dalam ruangan ini ya, banyak sekali. Nah, itu kan sebetulnya di belakang lampu-lampu itu kan ada kabel hitam, kuning, apalagi tuh? Merah, Iya. putih, biru, terus dibalut sama selotip kan ya? Iya. Jadi waktu kita tekan satu tombol, nyala semuanya. semua, benar. Iya, sama. Dulu masuk, jangan makan permen itu ya, kita makan cubit. Jangan lari-lari, cubit. Terus jangan apa lagi, cubit. Begitu kita jadi gede, punya anak, terus kita ngadepin anak kita nggak tahu jalan keluarnya apa, yang kita lakukan? Cubit. Jadi kata kuncinya pengasuhan itu diturun-temurunkan. Kalau kita mau sadar bahwa kita ini adalah babysitter yang dipilih Allah untuk ngasuh amanahnya, masa kita melakukannya dengan mencubit? Masa melakukannya tidak dengan kasih sayang? Bagaimana kok yang nitipin itu Pak Jokowi? Dijaga. Maksudnya Iya. anaknya Pak Jokowi. Iya, anaknya Pak Jokowi ya kan? Pak Jokowi atau misalnya Dibaik-baikin. yang di Pertuan Agung Malaysia akan begitu nggak memperlakukan anaknya? Gak Enggak. mungkin. Takut kan ya sama raja di Raja Malaysia kan? Yang nitipin anak kita masing-masing kepada kita, raja dari seluruh raja di permukaan bumi. Kenapa kita bisa seenak-enaknya? Ya. Nah, ya. Kalau Akhirnya, misalnya tadi ya, kayak ya, gitu, mengerti kita saya. capek, terus anaknya bilang gini, lagian siapa suruh capek? Kata hati anaknya, cuma dia kagak berani ngomong, digaplok. Ya Dan kan? itu adalah konsekuensi menjadi orang tua. Iya. Kalau mau jadi orang tua ya memang harus capek. Iya, ketika harus mengurus capek dan anak. harus bisa ngontrol diri kita sendiri. Jadi persoalannya pada anak apa pada kita? Pada kita sebagai orang tua. Jadi anak nakal kita yang bermasalah sebenarnya. Iyalah. Oke, berarti dengan ada kasus kayak misalkan tadi kita lihat ada tadi Wendy ketakutan sama kasus bunuh diri. Iya. Kemudian apalagi tadi tawuran. Anak kecil udah ngerokok. Berarti itu cikal akar permasalahannya pola asuh orang tua. Iya. Jadi kayak kita main yuk. Main apa nih? Main, ajak ibu-ibu main sebentar. Kita mau ngomongin anak-anak kok kita diajak main ya, Iya, Ibu? tapi supaya jadi kita tahu banget kadang-kadang ibu-ibu belajarnya lewat mainan, bukan anak-anak Coba, aja. gimana mainnya? Coba gimana? Boleh. Iya. Main ya ibu-ibu ya, Iya. yang di rumah juga kita main, ayo. Oke, kita semua ikutan ya. Ikutan. Jujur ya. Jujur. Oke. Saya jadi ibunya. Ah. Cipan semua, Ya, ya. Cipan, Dela, semuanya jadi anaknya ya. Oke. Anak-anak, lakukan yang mama katakan ya. Oke. Tangan kiri diangkat. Tangan kiri, ya. Gini, ayo. Ya. Ya. Ayo dong, goyangin dong. Ya, pegang kuping. Iya. Pegang kuping ya, lepaskan. Sekarang tangan kanan, nak. Tangan kanan, ya. Semuanya. Ya. Yang cepat gini. Pegang dagu. Salah. Dagu. Salah. Dagu. Ya, dagu. Dagu, masa Ibu dagu? udah salah ngotot lagi, ini kan dagu, ini apa Bu? Dagu, dahi, Bu. Bu, ya dia terus aja. Mayoritas hampir 90% pegangnya Oke. dahi. Seperti Sekarang- yang dilakukan oleh Bu Eli. Oke, Kan Bu Eli sekarang ngomongnya suruh dagu. iya makanya sekarang saya tanya nih anak-anak, enak tadi mama ngomong apa sayang?
pegang Dagu. dagu. Iya. Tapi kenapa tangan anak mama semuanya ke sini terus ini dagu. Malah ibu yang baju kuning ngotot, nah dagu, ini dagu tuh. Nah, berarti Nggak tanya dulu kenapa? Kenapa? Oh mama, jadi mama. Oh gitu, jadi mama bilangnya pegang dagu, tapi tangan mama kemari, iya. Jadi kamu semua ikut mama, iya. Itu mama cuma mau kasih tahu sama kamu nak, anak mama sayang. Teladan nak, lebih daripada berjuta kata-kata. Mama bilang, apa tadi sayang? Dagu. Tangan mama kemari, tangan kamu kemana sayang? Sini. Jadi anak ngikut mamanya, gampang kan? Iya. Kalau mau anaknya berubah, yang berubah duluan siapa? Terima kasih. yes. Aman dong. Kan kalau kata Bunda kalau anak mau berubah yang harus dirubah adalah mamanya. Papanya aman. Ortunya. Orang tuanya. Ngomong dong Bunda dari awal. Bikin berdua, ngasuhnya berdua Tuh, juga. dengerin. Ibu kok emosi? Iya, maksudnya soalnya gini juga ada stigma masyarakat kalau anak itu urusan ibu, bapak pokoknya taunya cari uang, tapi itu udah tidak berlaku pola parenting seperti Ya itu waktu kita dulu zaman ke sawah kali. Sekarang udah enggak ya. Iya sekarang kan ibu-ibunya juga diserap dunia kerja. Nah. Jadi anak kita kemana? Kita subkontrakkan ke tangan orang. Tapi makanya tunggu sebentar, aku pengen balik lagi dulu ke kasus-kasus yang tadi ditakuti sama Wendy. Masalah kasus bunuh diri, kemudian banyak pihak yang menyalahkan, ini gara-gara komik nih, makanya udah, berarti kesimpulannya anak-anak jangan baca komik, karena komik bahaya, bikin anak bunuh diri, perilaku agresif. Kok ibu senyum? Karena pelaku agresif pertama yang diterima anak dari siapa dulu? Orang tua ya? Iya kan? Mungkin waktu dia nakal dicubit. Sebetulnya sih landasan paling utamanya adalah karena satu, kita nggak sadar bahwa kita inilah yang dijadikan babysitternya Allah, babysitternya Tuhan. Ya, karena kita dipilih untuk memelihara amanah itu dulu. Jadi nggak bisa, enak nggak sih? Ini Allah yang kasih kita main pukul cubit seenaknya, gitu, ya kan? Bisa nggak? Itu dulu. Yang kedua, ya, semua teman-teman kita dalam ruangan ini dan di luar sana punya profesi apapun, mereka sekolah nggak untuk mendapatkan itu? Teman-teman di kamera ini Sekolah, ada pelatihannya. lighting, ya kan, menjadi pembawa acara sekolah. Kita sekolah nggak jadi orang tua? Nggak ada. Sekolahnya di mana? Iya, tapi sekolah kan untuk jadi orang menjadi tua emak, nggak ada. menjadi emak, Untuk menjadi menjadi ayah. ibu ada sekolahnya? Ya. Ya, belajar terjadi Ya, begitu jadi aja. apa yang terjadi adalah yang kayak tadi yang masuk di otak kita apa, kita tadinya dicubit, begitu anak kita nakal kita cubit. Ya. Ya, Terus- karena kan tadi nih, ini jidat. Kan teladannya cubit. Jadi yang maksudnya perilaku bunuh diri itu berarti si komik itu hanya pemicu. Iya, si komik itu memicu karena di dalam diri anak itu udah lama sekali merasa dia nggak berharga. Karena ibunya kalau ngomong marah-marah, tidak pernah peduli perasaan, ya. Tadi kok anak disuruh selalu mengerti papa capek, kan papa cari uang untuk kamu. Dia nggak bilang aja sih sebetulnya, ya kan? Kan papa terus kata anaknya, aku nggak butuh papa uangnya, aku butuh papanya. Kalau aku lagi perlu ngomong itu aku mau papa ngerti. Tapi kalau Wendy hanya mengenali anaknya pada saat dia nakal, maka anaknya akan nakal terus hanya karena dengan nakal itu Wendy bisa perhatiin. Jadi yang paling diabai, yang paling dari penelitian kami, pengalaman kami selama 30 tahun terakhir ini, yang paling banyak kita abaikan adalah perasaan. Perasaan anak itu. Perasaan anak itu. Soalnya kadang-kadang gini, kita sebagai orang tua ketika misalkan, aduh aku tuh capek, mama aku tuh gini, kamu baru jadi anak aja capek, nggak tahu apa, mama juga capek, mesti ngurus ini, mesti ngurus ini. Kata anaknya dalam hati siapa suruh? Ya kan? Jadi sebaiknya gimana? Misalkan nih sebagai orang tua, ketika Iya. anak, ini sebelum kita ngebahas itu, nah ini juga sempat beredar nih pemirsa ya. Ya, tadi tuh yang di Sumatera ya. 3 tahun Ini- sampai Ini bukan. beda lagi. bayi, Beda lagi nih. yang Oh, yang bayi. bayi Ini beda lagi. Oh, ya beda Ini lagi. bayi. Beda. Jadi ini baru aja kasus terjadi. Jadi bayi ditempelin merokok dan sama ibunya diposting, ibunya yang memposting di media sosial jagoan mom and pap, kemudian nge-tag papanya. Kita pikir aja, itu anak udah bisa belum pegang rokok? Dipegangin memang. Iya. Jadi tujuan ibunya apa? Gaya. Iya. Popularitas kan? Ya, pengen jadi bahan pembincangan dunia kan? Oke. Ya itu dia anaknya dapat dari mana ya?
Anaknya dia kalau nggak salah. Iya, dia Nggak dapat tahu. dari mana anaknya? Anak itu dia dapat dari Dari mana? Tuhan lah. Dari sini. Ya dari Allah lah kan. Iya. Kok bisa ya? Baru umur segitu dia udah ngebully titipan Allah. Berani amat ya. Dari situ aja dulu gitu loh. Terus dia emang nggak bakalan tua ya? Kalau nanti dia tua, anaknya dibesarkan dengan cara seperti itu. Jadi mengasuh anak seperti bagaimana kita menyemai benih. Benih apa yang kita semaikan, bagaimana kita memeliharanya. Selamat menuai ketika musim panen tiba. Musim panen itu pasti tiba. Mau panen yang bagus, apa mau panen yang hampa? Yuk kita tanya diri kita sendiri, ini ibu mau panen apa ya? Hanya demi popularitas aja dia sekarang posting itu. Mungkin ibu ini tidak berpikir sampai dia cuma pikir buat lucu-lucuan. Kadang-kadang seperti Tapi itu. Indonesia dibully ditekan oleh dunia. Apa kabar Anda kenapa anak umur segini, terutama buat komunitas anti rokok ya, yang tahu dampak itu, kita ditekan sebagai bangsa. Jadi kita juga mesti pikir bahwa kontribusi sumbangan kita kepada negara dengan mengasuh anak yang baik jauh lebih besar daripada potongan gaji dipotong oleh pajak. Negara akan lebih berbangga, bersyukur kalau kita mengasuh anak-anak kita dengan baik. Ini contohnya nih berdua. Insya Ini luar biasa, Masya Allah. Saya harus sampaikan. Kemana saya ada, Della Irfan tuh selalu duduk. Tuh saya jadi terharu. Kalau saya pergi ke Bandung, Irfan itu datangkan ibunya, pamannya, ponakan sepupu. Karena dia mau, memang sebuah pengasuhan anak tuh memerlukan kelompok. Keluarga. Berarti- Jadi kalau berdua saja, ini kebanggaan saya nih dua-duanya. Berarti bisa dibilang yang aku simpulkan dari contoh keluarga mereka adalah ketika kita punya anak, kita mengasuh. Berarti yang harus belajar menjadi orang tua tidak hanya orang tua, tapi juga kakeknya, neneknya, Iya, omnya, iya. tantenya. Luar biasa. Seperti pepatah Afrika yang diambil oleh Hillary Clinton. It takes a village to raise a child. Diperlukan sekampung itu kita buat ngedidik anak. Jadi Baik. kita mulai dari keluarga dulu, contohnya Irfan. Hasilnya tentu 5, 6, atau 10 tahun ke depan. Nggak Oke. bisa seperti membalik tangan. Nanti kita bakal ngobrolin lagi, tapi sedikit. Jadi ketika kita melihat anak tawuran, berarti yang karena dia bisa tawuran karena kesalahan dari rumah. Karena tadi, oke. Nggak, iya. Cipan nanti maksudnya Iya, mau bahas nanti. Saya akan bahas Oke, nanti. Baik. Cukup dijawab iya atau tidak? Yap. Iya. Jadi kita ngeliat anak Dan itu umumnya tawuran. anak-anak yang berayah dia ada, berayah tiada. Oke, anak tawuran salah orang tuanya. Karena seperti apa nanti kita bakal bahas lagi. Jangan kemana-mana, tetap di Basa Basi, bahas sana bahas ini. Masih di Basa Basi, bahas sana bahas ini. Nanti kita bakal ngobrol lagi, tapi sebelumnya saya ingin Anda melihat dan meresapi tayangan berikut ini. Looks like rain again today. Dark clouds gather and fill the sky. Don't know how to talk to you, just know how to Go back where you came from. Learn this thinking. Go back where you came from. Is that what you think? Go back now. Children see, children do. Jadi ketika anak Anda melakukan sesuatu yang Anda anggap negatif, berarti sebelum kita menegur anak, kita harus introspeksi diri dulu. Berarti ketika kita melihat kasus tawuran gak kelar-kelar, itu berarti yang harus dilakukan adalah bukan nangkep anaknya digundulin, tapi orang tuanya yang harus dibina dan dibimbing. Setuju. Lain kali orang tuanya yang dihukum, orang anak kecil-kecil sekali Nah. sekarang melakukan kejahatan. Tapi kan sekarang masalahnya ini jadi satu apa ya, maksudnya mungkin banyak orang tua langsung ngerasa, gila aku tuh udah berusaha loh ngasih tahu, aku tuh udah gini. Masa jadi aku juga harus nanggung jawab, emang anaknya nakal. Anak tawuran emang orang tuanya dulunya tawuran atau gimana sih, Iya. Bu? Kalau orang tuanya ngerasa nggak pernah tawuran, Ya, itu gimana tuh, Bu? Enggak, jadi enggak semuanya itu ditiru, ya enggak semuanya, maksudnya kelakuan buruk anak tidak semuanya dia meniru kelakuan buruk orang tuanya, ya. Tetapi perlakuan itu merupakan
pondasi dari munculnya tingkah laku yang nggak baik. Misalnya. Kasus tawuran ya. Bapaknya pergi pagi pulangnya malam. Ibunya juga begitu atau ibunya sangat repot. Anak ini ingin pulang sekolah mau ngaduin perasaannya kayak tadi. Nggak selamanya orang tuanya siap gitu. Jadi dia suka menidakkan perasaan anaknya. Contohnya paling gini simple, deh. paling simple. Deh, gampang ini. Yang punya anak laki-laki siapa, Bu? Yang punya anak laki-laki? Ibu yang anak laki-laki, Ibu namanya siapa? Aizil, jangan lari-lari, ntar Jatuh. si Aizil ngapain? Lari. Nah, suara naik kan ya, Aizil, Mama bilang jangan lari-lari, gini gitu kan ya. Nah dia diam sebentar, habis itu? Lari lagi. Oke. Terus suara naik berapa persen? Kalau perlu Iya. sampai 100% kita naikin. Bunyinya kayak gimana? Aizil, Mama udah bilang jangan lari. Tuh, Stop. pas banget deh. Ya. Jadi kan dia berhenti, tapi nggak lama Aizil jatuh. Yang kita bilang apa? Tuh kan. Kompak. Nah, terus kakiku sakit. Coba sini Mama lihat. Oh, Cuma gitu doang. Iya nggak? Iya. Terus janji biasa aja lagi, nangis begitu-begitu amat. Kemarin abang jatuh kakinya lebih luka, nganga, nangisnya nggak begitu-gitu banget, ya kan? Terus yang si Aidil bilang apa? Terus kita bilang apa? Coba sini Mama lihat. Nggak sakit, cuman Gitu sedikit. doang. Sembuhnya kapan? Nanti juga sembuh. Nanti juga sembuh. Si Aidil bilang, darah keluar dari kakiku. Kok Mama bilang nggak sakit? Ini kaki siapa sih? Oke, terus bilangnya besok. Aidil terus pergi main lagi kan? Sampai besok tidur, bangun, terus dia dibangunin pagi-pagi kan? Terus dia ke kamar mandi, terus dia pipis terus coba perih, kebayang semua. Aidil jangan lari-lari, Aidil jangan lari-lari, gitu kan? Sampai bilang, oh cuma sedikit, udah cop. Besok sembuh. Ini udah besok. Kok belum sembuh? Jawab yang kenceng ya. Yang dipelajari sama Aidil apa? Dari ibunya kemarin bilang besok sembuh, ini udah besok nggak sembuh. Jadi satu, pertama perasaan tadi ditidakkan, anak jadi bolak-balik bingung dan dia merasa nggak berharga. Yang kedua, kita suka bohong nggak sengaja, makanya nggak beres-beres kerjanya KPK kan ya, orang bohong di dalam darah kita dari ngomong sehari-hari, iya kan? Nah jadi itu kan baru satu, usia 5 tahun, 7 begitu 8, 9, 10 12, anak merasa bener-bener kagak ada harganya dan dia bilang kadang-kadang, kenapa ya saya dilahirin? Terus dia mulai bete, kalau kita ajak ngomong mulai ngelawan kalau udah remaja nih ya. Apalagi sekarang dengan gadget, mau nggak mau ya, nggak ada di rumah, pergi ke warnet atau ke PlayStation, udah ada kesempatan berantem, kemana tuh emosi yang tadi terhambat nggak bisa disalurkan. Iya, wah begini karena gamesnya juga ngajarinnya kayak gitu. Begitu balik belakang dia pegangin, dia nggak kenal sama orang itu, tapi dia mau tusuk, dia tusuk. Dari mana? Dari komunikasi, dari cara ngomong kita. Yang menidakkan perasaan, nggak pernah baca bahasa tubuh, nggak punya waktu untuk mendengarkan. Jadi sakit ya nak? Enggak, perih tuh. Kalau kita nggak nanya, kita nggak tahu. Bukannya dia nangis karena sakit, tapi karena perih. Karena perih, oke. Oh perih ya. Oh gini ya, perih nih 2 hari. Ini nanti darahnya keluar, bawa trombosit, jadi melengket pelan-pelan. Jadi memang nyut-nyutan harus 2 hari. dijelasin. Kalau memang ini butuh waktu untuk Iya. sembuh. Jadi Cuman besok kan kamu kita akan maunya perih. cepet. Oke, baik. Nanti kita bakal ngobrol lagi pemirsa. Ini makin menarik ya ternyata di sini ya. Jangan kemana-mana, tetap di Basa-Basi, bahas ini. Ini kita udah di segmen akhir, sebenarnya masih banyak banget yang masih harus kita pelajari sebagai orang tua. Tapi intinya adalah singkatnya kita dapat hari ini, kalau Wendy lo akhirnya akan menerapkan pola komunikasi yang gimana sama anak lo? Sebaik mungkin lah, semua harus sebaik mungkin. Seperti apa? Berarti komunikasi 2 arah. 2 arah. Kita harus mendengarkan apa yang dia rasakan dan kita tanggapi. Jangan cuman oh sedih, oh ya udah ntar juga nggak sedih. Benar kita dengarkan dengan hati. Dengan pelukan, Dengan pelukan. dengan
bisikan telinganya betapa kita bangga punya anak seperti dia dan sebagainya. Itu kata-kata itu penting sekali ya, ternyata seperti itu ya. Dan tadi tertarik juga bahwa menjadi orang tua itu emang gak ada sekolahnya. Makanya dengan ngobrol-ngobrol seperti ini atau ada seminar-seminar ilmu baru. parenting itu penting. Emang ada seminar parenting Entar gitu? ada 18 Maret. Oh, colongan promosi. 14 Maret. 14 Maret. Apaan sih? Itu kiat berkomunikasi dengan anak bersama dengan Bu Eli Risman juga. Oh gitu. Gitu. Ikut ah. Gratis ya? Karena saya dapat manfaatnya ketika ikut seminar, wah kayaknya harus berbagi dengan orang tua lainnya juga gitu. Bulan depan ikut ya? Oke. Berarti bisa dibilang adalah kalau selama ini misalkan kita kerjaannya sebagai akuntan, sebagai apa, kita sekolah lagi, kita ikut seminar biar jadi akuntan yang baik. Jadi orang tua pun juga harus seperti itu. Itu dia. Oke. Baik, semoga mendapatkan manfaatnya hari ini. Terima kasih yang sudah nonton Basa Basi. Kita bakal balik lagi besok ya Wendy ya. Pastinya, tentu dengan tema yang berbeda, bintang tamu yang berbeda, dan manfaat yang berbeda. Ketemu lagi besok di Basa Basi, bahas sana, bahas ini. Bye.